Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan menjawab jenis soal TIU CPNS tentang deret angka. Nah, tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Langsung saja kita jawab soalnya, di mana di sini kita memiliki barisan angka yaitu 2, 3, 7, 4, 5, 9, 8, 9, 13, 16, 17, 21 dan 3 suku angka yang akan kita cari nilainya ya. Nah, di sini kita langsung petakan dulu untuk U1-nya yaitu 2, U2-nya yaitu 3. Nah, tentu saja teman-teman harus tahu ya apa itu U. U itu suku angka ya. Suku angka ketiga yaitu 7, suku angka keempat 4, suku angka kelima yaitu 5, suku angka keenam itu 9, suku angka ke-7 itu 8, suku angka 8 itu 9, suku angka ke-9 13, suku angka 10 16, suku angka 11 17, suku angka 12 21 dan suku angka ke-13 dan 14 dan 15 yang akan kita cari jawabannya teman-teman ya. Nah, tentu saja buat teman-teman semuanya kalau memahami konsep deret angka maka teman-teman bisa menentukan dengan cepat metode penyelesaiannya ya. Nah, pada metode penyelesaian deret angka itu ada beberapa teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah nonton video saya sebelumnya tentang konsep deret angka, maka kita bisa memverifikasi metode penyelesaian apa yang bisa kita gunakan. Nah, kalau kita gunakan pola Fibonacci tentu saja sudah tidak tepat ya, karena pola Fibonacci itu adalah pola angka yang terbentuk dari dua angka sebelumnya. Sedangkan 7 itu tidak terbentuk dari penjumlahan 2 dengan 3. Hasilnya harusnya 5 ya. Tapi di sini 7 itu berarti untuk pola Fibonacci sudah tidak tepat digunakan pada jenis soal ini teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut pada pola deret larik ya. Nah, kalau seperti ini sudah panjang soalnya seperti ini, maka langsung saja kita menggunakan pola deret 3 larik. Nah, seperti apa pola deret 3 lariknya? Kita langsung saja buktikan ya. Kita terlebih dahulu tuliskan ulang untuk soalnya. 2, 3, 7, 4, 5, 9, 8, 9, 13, 16, 17, 21 dan 3 suku angka yang akan kita cari jawabannya ya. Nah, langsung saja kalau untuk bisa triknya di sini teman-teman bisa langsung menarik garis seperti ini ya. Ingat ini 3 larik ya. Kalau 3 larik itu berarti ada 2 suku angka yang terlangkahi. Nah, dari sini kemudian harus 2 suku angka ya. Ini 2 suku angkanya, kemudian dari sini ke sini ada 2 suku angka terlangkahi. Selanjutnya mentok di suku angka pertama. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan suku angka kedua ya, suku angka ke-14 ini ya. Berarti kita langsung saja dari sini, 2 suku angka harus terlewati, berarti yang di sini berarti loncat ke 17. Dari 17 kemudian ke 9 ya, karena sudah 2 angka terlewati ya sini. Kemudian dari 9 ke 5 ya, kemudian dari 5 ke 7. Akhirnya berakhir di suku angka kedua. Selanjutnya untuk mencari nilai yang ada di suku angka 15 ini, kita langsung tarik saja garisnya dari sini ke 21 ya. Sudah 2 suku angka yang terlewati, dari 21 kemudian ke 13, dari 13 ke 9, dari 9 ke 7. Yang dimana 7 ini adalah suku angka ketiga ya. Nah, selanjutnya kita bagaimana cara menyelesaikannya? Kita sisa memasukkan operasi yang cocok ya. Pertama, kalau kita gunakan operasi penjumlahan di sini, apakah sinkron dengan pola yang lainnya? Kita buktikan. Kalau kita gunakan operasi penjumlahan itu berarti 2 menuju 4, itu 2 ini mesti kita apakan? Coba kita ditambahkan ya, tambahkan dengan 2. 2 tambah 2 hasilnya 4 ya. Kemudian dari 4 ini ke 8, berapa penjumlahan yang akan kita gunakan? Karena 8 ini lebih besar daripada angka 4 ya, berarti kita bisa jumlahkan. Ternyata 4 harus ditambah dengan 4 ya. Nah, selanjutnya ini kan masih belum sempurna polanya teman-teman ya. Dan kita buktikan lagi 9 dari 8 ya, dari 8 sini ke berapa di sini ke 16, 8 ke 16 berarti itu harus ditambahkan dengan 8. Nah, kalau kita lihat pola seperti ini tentu saja sangat panjang sekali teman-teman ya. Nah, bisa kita sederhanakan sebenarnya ya. Kita bisa sederhanakan
di mana kita bisa gunakan operasi yang lainnya ya, tergantung teman-teman seperti apa penyederhanaannya. Nah, kita langsung saja di sini 2 ke 4, maka kita bisa menggunakan operasi perkalian contoh ya. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kemudian kita kalikan dengan 2, apakah dia bisa menghasilkan nilai 8? Ternyata 4 dikali 2 hasilnya 8 ya. Nah, itu benar, berarti pola ini sangat memudahkan kita ya. Nah, apakah kemudian di pola selanjutnya kita kalikan 2, kita buktikan ya. Kali 2 di sini 8 kali 2 ternyata menghasilkan nilai 16. Nah, itu berarti kita sudah bisa menyimpulkan maka polanya adalah di sini dikali 2. Itu berarti 16 dikali 2 maka nilainya di suku angka ke-13 yaitu 32. Nah, kalau kita perhatikan jawabannya ya pada pilihan gandanya ternyata di sini ada beberapa yang sama teman-teman ya, ada beberapa yang sama di mana untuk jawaban bagian A dengan bagian B. Nah, sekarang kita buktikan yang berbeda saja di sini. Yang berbeda itu adalah 35 dan 37-nya teman-teman ya. Itu berarti suku angka ke-14 tidak boleh kita tidak cari ya. Boleh kita tidak cari. Nah, kita langsung saja cari di suku angka ke-15. Nah, suku angka ke-15 ini mencarinya dengan cara mencoba menafsirkan pola-pola yang ada di garis hijau ini teman-teman ya. Berarti dari 7 ke 9 ya, dari 7 ke 9 ini mesti kita apakan teman-teman ya. Kalau kita gunakan operasi penjumlahan, kita tes ya. 7 ke 9 berarti 7 ini harus ditambahkan dengan 2. Kemudian dari 9 ke 13 ternyata 9-nya harus ditambahkan dengan 4 ya. Nah, ini masih bisa lah ya, masih bisa kita gunakan sebagai pola. Kita uji coba lagi dari 13 ke 21 ternyata di sini kita bisa menggunakan yaitu plus 8 ya, plus 8. Nah, ini hampir-hampir sama kayak tadi, tapi kita di sini tidak bisa lagi kayak di pola yang sebelumnya tuh kita bisa kali 2 teman-teman ya. Karena 7 dikali 2 itu menghasilkan 14. Sedangkan di sini 9. Itu berarti kita gunakan lagi pola mencari larik atau bertingkat ya, dengan deret bertingkat seperti ini. Ya, karena di sini belum kita ketahui berarti kita ingin mencari nilai yang ada di sini. Karena di sini kita sudah bisa buktikan nantinya. 2 ke 4 berarti mesti kalau ditambahkan, kita coba ditambahkan. Kalau ditambah 2 di sini berarti di sini juga harus ditambah 4. Nah, ini tidak akan pernah sulit selesai teman-teman atau terlalu panjang penyelesaiannya. Makanya kita langsung saja menggunakan perkalian 2 ya. Nah, 2 kali 2 menghasilkan 4. 4 dikali 2 maka menghasilkan 8. Itu berarti pas di sini harus dikali 2 untuk mendapatkan nilai yang ada di sini teman-teman ya. Sehingga 8 dikali 2 maka nilainya adalah 16. Nah, sisa di sini dari 16 ini ya, kita harus tambahkan ya, 21 ditambah 16 maka nilainya adalah 37. Itu berarti jawaban yang benar adalah bagian B. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itu cara penyelesaiannya. Sekarang kita beralih ke soal berikutnya. Nah, di sini kita sudah memiliki barisan angka lagi yang juga sangat panjang ya. Nah, kalau sudah panjang seperti ini maka tentu saja kita bisa menggunakan pola deret 3 larik ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau mencoba menggunakan pola Fibonacci, kita hitung sama-sama ya. 2 tambah 3 itu menghasilkan 5, sedangkan di sini 4. Itu berarti pola Fibonacci sudah tidak tepat ya. Nah, sekarang kita tuliskan ulang kembali untuk soalnya yang nantinya kita bisa jawab bersama-sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 11, 18, 24, dan 3 suku angka yang akan kita cari ya. 3 suku angka yang akan kita cari. Nah, seperti apa penyelesaiannya?
Kita langsung saja menarik garis dari belakang teman-teman ya. Kita contohkan menarik garis dari sini teman-teman ya. Kita tidak tahu ini suku angka berapa ya. Kita hitung dulu suku angka pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini suku angka ke-13, suku angka ke-14, suku angka ke-15. Nah, sekarang kita buktikan dulu. Nah, di sini kita langsung saja menggunakan deret 3 larik ya. Deret 3 larik seperti ini. Ada 2 suku angka yang terlewati ya, dari 5 ke 2. Nah, di sini kita lihat untuk bisa memprediksi angkanya, pola yang benar seperti apa, kita buktikan dulu ya. 2 ke 5, maka kita membutuhkan penjumlahan 3 ya. Nah, jadi 2 tambah 3 hasilnya 5. Selanjutnya kita buktikan apakah di sini masih tetap plus 3. Kita buktikan plus 3. Ternyata 5 ditambah 3 menghasilkan 8. Nah, sekarang kita buktikan lagi selanjutnya 8 ke 11 ternyata juga masih ditambah 3. Itu berarti dari pola sebelumnya maka kita sudah bisa mendapatkan jawabannya. Di sini mesti juga ditambahkan dengan 3 ya. Berarti 11 ditambah 3 maka hasilnya adalah 14. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk jawabannya ternyata ada 2 jawaban ya yang berawalan 14. Nah, itu berarti di sini kita cari suku angka yang ke-14 teman-teman ya. Nah, seperti apa mencarinya? Teman-teman bisa langsung saja menarik garis seperti ini. Ingat pola deret 3 larik itu ada 2 suku angka yang terlewati dari 18 ke 11, dari 11 ke dari 11 ke 6 ya, kemudian dari 6 ke 3. Nah, sekarang kita cari nilainya berdasarkan operasi yang akan kita gunakan nantinya. Nah, di sini dari 3 ke 6 ya, dari 3 ke 6 tentu saja kita bisa menggunakan operasi penjumlahan terlebih dahulu ya, karena di sini angka 6 ini lebih besar daripada angka 3. Itu berarti kita buktikan di sini kasih plus 3 ya, atau penambahan 3. 3 tambah 3 hasilnya 6. Nah, kemudian dari 6 ke 11 ya, ternyata di situ kita membutuhkan penambahan 5 ya. 6 tambah 5 hasilnya 11. Selanjutnya dari 11 ke 18 ternyata juga di sini kita butuhkan 7 teman-teman ya. 11 tambah 7 akhirnya dapat nilai 18. Nah, kalau kita lihat pola seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat polanya ternyata ini selisihnya adalah plus 2 teman-teman. 3 tambah 2 hasilnya 5. Kemudian 5 ditambahkan 2 itu hasilnya 7. Itu berarti di sini kita gunakan deret bertingkat juga ya. Itu berarti di sini kita ingin mencari nilai di sini, berarti kita harus mencari dulu terlebih dahulu ya, mencari terlebih dahulu nilai yang ada di sini ya. Nah, kalau nilai prediksinya sebelumnya yaitu plus 2 berarti kita gunakan di sini plus 2 ya. Kita buktikan 7 ditambah 2 maka nilainya 9. Dan sedangkan 18 ditambah 7 maka nilainya adalah di sini 18 tambah 9 ya, 18 ditambah 9 maka nilainya adalah 27 ya, 27. Berarti suku angka ke-14 ini nilainya adalah 27. Nah, kalau kita lihat untuk soalnya di sini ternyata supaya kita ingin cepat maka tidak usah kita jawab di suku angka 15. Cukup kita lihat di sini 14, 27. Yang lain tidak ada teman-teman ya. Itu berarti jawabannya adalah bagian D. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, di sini sudah terdapat barisan angkanya yaitu 97, 2, 32, 93, 10, 16, 89, 50, 8 dan 3 suku angka yang akan kita cari jawabannya teman-teman ya. Nah, seperti apa jawabannya? Mari kita simak sama-sama. Sebelum itu kita petakan dulu yang mana suku angka pertama ya. Nah, di sini suku angka pertama 97 sampai seterusnya suku angka kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini suku angka 10, 11 dan suku angka 12 yang akan kita cari jawabannya. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Kita buktikan satu persatu ya menggunakan pola deret. Kalau kita menggunakan pola Fibonacci sudah tidak tepat digunakan di barisan angka ini karena pola Fibonacci itu adalah pola angka yang terbentuk dari penjumlahan 2 angka sebelumnya ya.
Sedangkan di sini 97 tambah 2 itu tidak menghasilkan 99, malah menghasilkan 32. Nah, baiklah teman-teman semuanya, sekarang kita cari jawabannya. Untuk barisan angka ini memang cenderung sulit ya. Nah, kita ulangi dulu soalnya. 97, 2, 32, 93, 10, 16, 89, 58, dan 3 suku angka yang akan kita cari jawabannya. Nah, di sini angka 97 yang merupakan suku angka pertama ya. Kalau kita perhatikan barisan angkanya ini sudah terbilang cukup panjang teman-teman ya, sehingga kita langsung saja bisa menggunakan deret 3 lari. Nah, triknya kita tarik lagi dari isian yang akan kita cari ya. Dari sini ke 89, dari 89 ke 93, dari 93 ke 97. Selanjutnya di sini di suku angka ke-11 ya, kita tarik garis lagi dari sini ke 50, kemudian dari 50 ke 10, dari 10 ke 2 teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini suku angka ke-12 yang akan kita cari. Kita tarik garis lagi dari belakang ya. Di sini ke 8, kemudian dari 8 ke 16, dari 16 ke 32. Nah, pertama-tama kita buktikan dulu yang garis birunya ya. Yang garis birunya ini 97 ke 93 ternyata lebih kurang ya. 93 lebih kurang daripada 97. Itu berarti di sini kita gunakan operasi pengurangan. Yaitu semisal minus 4 ya. Atau kurang 4. 97 kurang 4 maka nilainya 93. Nah, apakah pola ini bisa kita gunakan? Kita buktikan lagi ya. Ketika kita tuliskan di sini minus 4 ya, atau pengurangan 4, 93 dikurang 4 ternyata betul ya, nilainya di sini 89. Nah, ini berarti ada kesamaan pola. Itu berarti di sini kita bisa gunakan juga minus 4 atau pengurangan 4 ya. 89 dikurang 4 maka nilainya adalah 85. Itu berarti kalau kita lihat jawabannya di sini ternyata bagian B dengan bagian E ya. Dan ternyata juga lebih rumit lagi kalau kita ini ya, tidak ada yang sama di sini 108, 250 atau 4 ya. Nah, selanjutnya kita buktikan lagi yang pola hijau ini ya, deret hijau ini 2 ke 10, maka itu berarti kita bisa gunakan contoh ya, operasi penjumlahan. Nah, ya 2 ke 10 berarti plus 8 ya. 2 tambah 8 nilainya 10. Nah, kemudian kita lagi cari lagi untuk nilai selanjutnya 10 ke 50 ternyata terlalu jauh teman-teman ya. 4 dari 8 ke 40. Itu berarti pola penjumlahan sudah tidak tepat kita gunakan di area atau soal seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita cari ya penggunaan operasi yang tepat untuk jenis soal ini. Nah, kalau kita gunakan operasi pengurangan sudah tidak jelas ya. Kita langsung saja gunakan operasi perkalian. Nah, 2 kemudian untuk sampai 10 berarti kita harus kalikan dengan 5 ya. Nah, selanjutnya apakah kali 5 ini akan bertahan ya? Ternyata 10 kali 5 itu nilainya 50. Nah, mengacu dari pola ini maka tentu saja kita bisa memprediksi nilai yang ada di sini yaitu kali 5. Itu berarti 50 ya dikali 5 maka nilainya adalah 250. Nah, kalau kita lihat pilihan gandanya ternyata yang nilainya di sini nilai angkanya ya di sini untuk U10 yaitu 85 ternyata bagian E ya, dan juga ada penambahan yaitu 50 kali 5 itu nilainya 250. Berarti jawaban yang benar adalah bagian E. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara penyelesaiannya. Semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.